Penetapan suara pemenang Pilpres di KPU belum juga rampung. Beda pendapat partai koalisi dan oposisi pun sudah terasa di rapat paripurna DPR RI kemarin. Siapakah partai yang akan berada di oposisi atau menyeberang mendukung capres lain? Belum final hasil hitung real count yang dilakukan oleh KPU, keriuhan Pilpres dan Pemilu tahun 2024 masih hangat dibicarakan. Hiruk-pikuk partai politik dan para elit untuk merapat dalam satu koalisi atau berada di luar pemerintahan sebagai oposisi mulai terasa. Angka-angka hasil rekapitulasi yang sedang dilakukan KPU secara berjenjang membuat deg-degan partai-partai pengusung para calon presiden yang kalah dalam hitung cepat kemarin. Akankah mereka tetap berada di belakang barisan para calon presiden yang diusungnya, atau bahkan melompat pagar, menyeberang mencari kapal baru di koalisi partai pemenang Pilpres 2024? Partai Persatuan Pembangunan, partai yang diusung oleh Sandiaga Uno itu seperti mati angin. Suara hasil rekapitulasi KPU seakan memposisikan P3 berada di ujung tanduk. P3 terancam degradasi dari kursi legislatif. Akankah partai berlambang Ka'bah itu galau mengubah haluannya? Elit politik P3 pun terang-terangan mengakui bahwa partainya tidak akan tahan berada di luar kekuasaan. Dalam sejarah, meskipun mereka berada di luar koalisi pengusung pemenangan Pilpres, ujung-ujungnya mereka pun masuk dalam kabinet pemerintahan. Selama reformasi ini, P3 selalu berada di dalam kekuasaan. Walaupun sebelum berkuasa, P3 tidak mendukungnya. Seperti 2014, Pak Jokowi jadi calon presiden, P3 mencalonkan Pak Prabowo. Kemudian kita masuk ke dalamnya, dapat 2 kursi menteri. Nah, yang kedua, Pak Jokowi menjadi presiden, P3 juga kebagian kowe lah di dalam istilah politik, ya 2,5 kursi tadi. Nah, tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik, dan saya yakin P3 juga tidak tahan untuk menjadi oposisi. Tidak hanya P3, dinamika politik terus berkembang usai rekapitulasi KPU yang hampir rampung 100%. Partai yang dinakodai Surya Paloh pun diprediksi akan menyeberang mengikuti Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, dan Partai Garuda. Pengamat politik Agung Baskoro memprediksi hanya ada beberapa partai yang siap dan tahan mengambil bagian sebagai oposisi. Bahkan di sidang paripurna DPR RI kemarin, sudah terlihat partai mana yang akan oposisi ataupun partai yang akan pindah haluan. Bahwa koalisi Pilpres dengan koalisi pasca Pilpres berbeda dari dulu, seperti itu polanya. Nah, ketika P3 diwakili Bang Tamliha tadi menyampaikan bahwa arahan untuk dalam tanda petik sementara menunggu hasil real count KPU itu sama senada seperti apa yang dilakukan oleh Nasdem juga. Nah, kemungkinan saya memprediksi bahwa Koalisi Indonesia Maju akan mendapat tambahan amunisi 2 anggota baru yang kemungkinan besar per malam ini misalkan itu diwakili oleh P3 dan Nasdem. Jadi kimnya itu plus jadinya. Nah, kemudian tersisa di sudut sebelah lain itu ada PDIP, kemudian PKB, kemudian PKS. Dan saya lihat memang arahan bahwa koalisi besar yang ditakutkan oleh Bang Sudirman Said itu masih jauh panggang dari api. Kenapa? Karena di angket hari ini kita lihat bagaimana kritisnya PKS, luar biasanya tajamnya PKB, kemudian PDIP juga, walaupun tetap ada arahan-arahan untuk mengkritisi soal isu beras, ya, kesejahteraan rakyat dan lain di luar isu angket. Sebagai oposisi, tidak berarti tidak berperan dalam pembangunan. Justru, partai oposisilah yang mampu mengontrol lajunya roda pemerintahan dan mengawal demokrasi lebih sehat. Kami kenal Pak Prabowo lama, ya.
dan orang baik ya. Tetapi proposalnya Mas Anies Baswedan dan proposal Mas Ganjar beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Makanya paling baik pendukung 0103 memang menjadi oposisi. Biarkan Pak Prabowo yang sampai sekarang di quick count ya, belum ada penetapan di KPU, monggo saja gitu. Nah, tetapi ini akan sehat buat demokrasi kalau pemerintah ada yang mengontrol, mengawasi dengan seksama. Mampukah partai yang beroposisi mengontrol pemerintahan di legislatif? Ataukah koalisi partai besar mampu menjalankan laju pemerintahan dengan baik? Tim TV One mengabarkan.